Ibu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Amin. Hari ini Engkau memberikan kesempatan hidup, anugerah yang luar biasa. Sekalipun hamba dalam kelemahan, ada kekuatan Roh Kudus dalam hidup hamba. Dan kami akan menyampaikan sebagian perintah Tuhan yang harus kami lakukan. Khususnya untuk teman-teman kami di PMD, sahabat-sahabat kami di seluruh Indonesia. Sehingga akan menjadi guidance dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, dan jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, percayakan hamba-Mu menyampaikan firman. Engkau yang bertanggung jawab atas kehidupan hamba ya Tuhan untuk menyampaikan firman. Suara yang kurang baik pasti Engkau sempurnakan. Di dalam nama Yesus kami kita berdoa. Haleluya, yang mau diberkati. Katakan. Amin. 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 Gitu dong. Haleluya. PMD ya. Ya, judulnya self reflection. Diri kita, refleksi diri sendiri ya. Ya, refleksi kita harus mempunyai self reflection. Kenapa saya mengambil judul ini Bapak Ibu? Karena kita di awal tahun 2025 dan refleksi diri kita, refleksi PMD. Mazmur 143 ayat 5. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Ya, ini Haleluya. menjadi ayat pendukungnya dalam tema self reflection. Aku teringat pada hari-hari dahulu. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai organisasi PMD, mari kita ingat masa-masa lalu. Aku merenungkan segala pekerjaan. Kita harus merenungkan begitu banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Refleksi diri. Ya. Merenungkan apa yang sudah Tuhan buat. Karena tanpa perenungan, kita adalah manusia yang tidak tahu bersyukur. Tanpa perenungan, kita tidak tahu menjadi manusia yang tahu diri. Ya. Saya katakan tahu diri, karena banyak juga anak-anak Tuhan nggak tahu diri. Mengelah, mengeluh, mengelah, mengeluh. Nggak ada damai sejahtera, kurang suka ke sana kemari bikin proposal, kayak kata Pak Aryo, ke sana kemari nggak dapat dapat, yang disalahin Tuhan. Kadang-kadang kita manusia seperti itu, bukan hanya jemaat, termasuk hamba Tuhan, ya. Sudah ajukan proposal ke sana kemari, tapi nggak dapat, cuma dapat yang diajukan misalnya 100 juta, yang didapat hanya 5 juta misalnya. Mulailah mengeluh. Padahal kita tahu. Dapatnya 20.000, Pak Dokter. Hah? Dapatnya cuma 20.000. Ah, puji Tuhan. Ya, begitulah. Kadang begitu. Ya, bukan hanya jemaat, termasuk gembala-gembala. Ya, ya, termasuk kita ini. Ya, datang jemaat hari Minggu yang terdaftar 100 orang, tapi yang datang cuma 10 orang. Ya, mulai ngelah-ngeluh, ngelah-ngeluh. Ya, termasuk saya. Bukan Bapak Ibu aja, saya juga begitu kan dulu, dulu, dulu. Ya, jadi banyak sekali yang Tuhan sudah perbuat bagi kita. Marilah kita jadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Kita selalu belajar refleksi diri, merenungkan apa yang kita sudah perbuat, ya, merenungkan segala apa yang Tuhan sudah perbuat bagi diri kita. Saya jujur saja, saya sangat bersyukur ya, sangat bersyukur dengan saya jadi hamba Tuhan pada hari ini. Kalau saya pikir kalau saya dulu nggak jadi hamba Tuhan, mungkin saya sudah masuk neraka Bapak Ibu. Mungkin hidup saya hancur-hancuran. Karena dulu dari hancur-hancuran, dari yang rusak ya, diperbaiki Tuhan, diperbaiki, diperbaiki. Kalau saya nggak jadi hamba Tuhan, mungkin ya, harus bersyukur bahwa pekerjaan Tuhan membelokin kita, meluruskan jalan kita. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ya, membuat kita menjadi seperti ini. Ya, saya bersyukur, jujur saja, walaupun saya nggak dibayar, nggak dapat PK, siaran di radio RPK setiap bulan, tapi bersyukur. Ya,
Jangan Bapak Ibu pikir kalau saya pelayanan udah pasti dapat PK besar. Belum tentu, ya. Tapi bersyukur, merenungkan Tuhan luar biasa, dipakai Tuhan, ya. Kita bersyukur walaupun nggak ada PK, ya. Ya Pak Rios ya. Jadi rezeki dapat istri, bersyukur, ya. Karena ada juga banyak pria-pria udah ganteng nggak dapat istri. Kasihan deh lu. Ya, saya nggak nyindir nih, tapi kenyataan. Mungkin hanya ayam aja yang menghadapi masalah. Kita sebagai manusia pasti menghadapi masalah, tantangan. Semakin dia statusnya semakin tinggi, posisinya semakin tinggi, pasti menghadapi dan masalah. Apalagi sebagai hamba Tuhan, ya mengalami penderitaan pasti. Nggak ada manusia yang nggak mengalami penderitaan. Ya, saya sering bilang sebagai hamba Tuhan jangan jangan diam-diam saja di zona nyaman. Ya, jangan mencari zona nyaman. Plan itu, ya. Kita merenungkan, kita tahu diri, tahu bersyukur, ya. Jangan ngeluh, jangan ngeluh. Dan saya jujur aja, sampai hari ini, karena Tuhan yang sudah melewati itu, sampai hari ini tidak berani saya buat minta-minta atau proposal. Enggak berani. Ah, Ya. Terus tahun 2021 Januari, ya, kami dengan gereja aja dihantam banjir bandang, dihantam. Gereja yang paling parah itu sampai setengah bangunan dihantam, perpustakaan, ya, semua alat-alat semua hancur, ya. Dan puji Tuhan, saya nggak minta. Selama 1 tahun gereja kami menghadapi tantangan, Bapak Ibu. Jemaat duduk di lantai, AC dicuri, 4 AC dicuri, coba. Bangunan hancur, coba. Kami tetap beribadah. Tapi puji Tuhan, tahun kedua, ya, Tuhan berikan renovasi. Itu pun awalnya bukan uang dari mana-mana, uang kas gereja, mulai sedikit-sedikit, ya, menjadi bukit. Pada akhirnya saya diundang teman-teman Poso, kami bikin reuni tahun baru. Dan pada saat itu jumlah sumbangan 30 juta coba dari teman, belum yang lain-lain. Akhirnya jadilah gereja itu diperbaiki. Lebih tambah lagi, ditambah lagi ada teman, dia lihat AC-nya. Waduh, dia bikin di mana tempat kami. Dilihat, nggak ada AC-nya, panas ya Pak. Iya panas, saya bilang. Ya kita hadapi tantangan ini, penderitaan ini. Dan tidak lama dia pulang. Nggak, dia bilang saya akan belikan AC. Nggak, dia nggak bilang. Pulang. Tiba-tiba AC datang. 5 biji. Baru semua. Nah, itu Tuhan luar biasa. Jadi Bapak Ibu, serahkan semua perbuatan tangan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Di sangat tengah-tengah masalah, penderitaan. Pasti Tuhan berkarya. Kita renungkan. Yang ketiga, merenungkan teguran Tuhan saat melakukan pelanggaran dosa kejahatan. Wah ini, ya, teguran Tuhan. Kita merenungkan bagaimana kita hidup yang dulu ditegur-tegur, termasuk khotbah saya. Ya, khotbah saya ditegur Tuhan. Jangan berpikir khotbah saya nggak ditegur Tuhan, Bapak Ibu. Ya, para hamba Tuhan, teman-temanku di situ. Teguran Tuhan sering, sering, sering. Ya, sering saya ditegur pada saat saya khotbah. Umumnya pada saat saya khotbah, Tuhan suka tegur itu. Ya, tentunya lewat siapa? Ya, istri saya yang selalu tinggi penilai. haleluya. Pak, Pak Gembala khotbahnya kok gitu katanya. Haleluya. Yesus. Jadi nggak malu-malu. Jadi istri saya tukang tukang tegur itu. Tapi saya nggak marah. Walaupun kadang-kadang, ya kok begini sih. Tapi nggak boleh marah. Ya, orang yang mau terima nasihat dan didikan itu kan orang yang mau dibentuk, mau diproses. Ya, saya juga belajar Bapak Ibu untuk dinasihati, dididik, ya. Ya, itu istri sendiri ya. Apalagi anak saya. Aduh, Papa khotbahnya begini sih nggak enak banget tuh katanya. Ya, Tuhan Yesus. Intinya sih bagus Pak, tapi deliverynya kurang baik Kak. Aduh, deliverynya katanya ya. Nah, itu kadang-kadang kita ditegur anak sendiri Bapak, Ibu. Ya, anak sendiri. Ya.
dia dengar, dia dari YouTube karena anak saya kan nggak di sini ya. Dua-duanya ada di luar ya. Jadi mereka selalu bilang, apa khotbahnya bagus Pak, tapi deliverynya kurang bagus. Nah, seperti itu. Nah, jadi sering kita mendapat teguran. Nah, itu khotbah. Ya mungkin kita dosa ya. Ya dosa ya. Ya dosa kan. Dosa itu kan sering datang kepada kita. Ya Pak Rios lah contohnya Pak Rios. Contohnya Pak Rios misalnya. Bawa motor Grab misalnya kan, atau bawa motor mau ke tempat Pak Pinto misalnya. Tiba-tiba ada yang nyalip. Pasti yang keluar bahasa apa tuh? Ya kan nggak mungkin pas disalip orang, diserempet, bilangnya haleluya kan nggak mungkin itu kan. Iya kan Pak Arias. Jadi kan kadang-kadang kita keluar bahasa-bahasa ya. Kan saya kalau saya lebih sering lagi. Wah, terus gitu kan. Waduh, gitu kan gitu. Ini kok orang nekat kok gitu kan. Ya, itu kadang-kadang membuat kita nggak sejahtera. Ya, tiba-tiba. Ya, apalagi ya maaf Pak Arias, maaf ya. Itu mobil saya dulu dulu ya. Itu lecet karena motor semua, Pak. Bukan saya yang nabrak. Lecet karena motor. Nah, itu. Apalagi kalau ada Grab, set, 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 gitu. Set, 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 set. Oh, zamannya set, set sekarang. Saya bilang, Tuhan sudah nggak punya duit. Mobil lecet-lecet. Aduh, Tuhan Yesus, saya bilang. Nah, itu kadang-kadang kita, ya kira seperti itu pelanggaran ya. Ya, harusnya kita bersyukur bahwa kadang-kadang dia memperingati kita untuk supaya kita tidak kebut-kebutan kan bisa saja. Atau kita mungkin eh, lagi lengah ya, dia memperingat kita lebih hati-hati. Sering saya juga bawa kendaraan Tuhan bilang begini, Tuhan tegur saya, kurangi gasmu, ya, kecepatanmu kurangi, nggak mungkin kau terlambat, tenang saja. Betul, tenang saja kata Tuhan. Betul, nggak terlambat, apalagi dalam pelayanan atau meeting. Betul itu, pelankan gasmu. Akhirnya sekarang kalau bawa mobil sama saya, pasti Bapak Ibu tenang, ya, nyaman, ya, tidak tidak gemetar gitu ya. Ya. Itu perenungan kita. Bapak Ibu masih betah dengar saya? Lanjut. Oh lanjut ya. Kalau dibilang lanjut saya, Sampai sore. waduh, ada yang udah sampai sore ya. Udah Ini bangun. gimana nih? Udah Hah? bangun. Udah bangun ya? Ya Udah ini, bangun. ini gimana nih lanjutinnya? Ah ini bersyukur, pertobatan dan perubahan. Nah setelah kita merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan perbuatan tangan Tuhan, teguran Tuhan, kita bersyukur atas perbuatan tangan Tuhan, kebaikan Tuhan dan teguran Tuhan. Kita harus bersyukur. Makanya tadi saya katakan, saya bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur. Ya, walaupun malam ini saya nggak bisa tidur. Sama sekali satu detik pun nggak bisa tidur. Bayangkan pulang dari RPK tadi malam. Ya, terus makan obat. Biasanya dengan obat itu saya tidur. Ini sama sekali nggak tidur lagi. Aduh Tuhan Yesus, Haleluya. saya bilang, Dalam nama gara-gara Yesus. tanggung jawab ini khotbah, nggak bisa tidur. Ya, bersyukur atas perbuatan tangan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan teguran Tuhan. Nah, tentunya ya ada pertobatan atas sikap perbuatan tidak bersyukur ya. Ada pertobatan. Mari kita sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, kita harus bersyukur atas dan kita bertobat atas teguran Tuhan, ya, teguran Tuhan. Dan kita juga bertobat atas kita tidak mengucap syukur. Ada perubahan hidup, harus ada. Ya, bagaimana saya jujur dulu waktu saya masih bekerja, waduh, ya, hanya waktu bekerja ya, semua fee ke daerah, mau kemana pun fasilitas VIP. Di hotel pun VIP, makan pun VIP. Ya, kita disambut VIP. Jadi hamba Tuhan dibentuk Bapak Ibu. Ada perubahan hidup. Yang tadinya tidur di kasur empuk, jadi hamba Tuhan tidur di atas kandang babi. Ya, kalau saya ke Haleluya. Malaysia itu ke daerah itu tidur di atas kandang babi. Saya bilang Tuhan, kau betul-betul bentuk saya. Kau ubah hidup saya. Betul. Saya teringat waktu pertama saya makan itu, dulu pernah itu saya sampai nangis. Ya biasa kita nih maaf saya bersaksi aja. Dulu waktu masih kerja makan ya Bapak Ibu. Yang pas lah di hotel Presiden Hotel, di hotel Jalan Sabang paling murah tuh Jalan Sabang. Nah itu kita makan begitu. Tiba-tiba jadi hamba Tuhan Bapak Ibu.
teman saya ajak, Pak Pendeta kita makan, hambanya kita makan di suatu tempat katanya. Bapak Ibu saya menangis. Dia ajak ke warteg itu di Tangerang Kota. Saya Jalan Merdeka. Ternyata warteg Bapak Ibu. Yang datang makan tukang beca, Haleluya. ya. Dan di samping sampah. Saya ini orangnya jijian dulu, jijian. Tapi saya bilang, ayo makan. Makan Pak Pendeta. Tuhan Yesus, kau baik banget, kau bentuk aku. Haleluya. Tapi apa percaya Pak Muara? Di balik Haleluya. tangis saya, dibentukkan saya bersyukur. Saya Haleluya. makan. Kok Udah enak ya? dipegang nih. Tangerang. Kok enak, ya? Padahal sampingnya tempat sampah. Kok enak? Tuhan Yesus begitu juga waktu Malaysia untuk penginjilan. Tidur di atas kandang babi Bapak Ibu. Waduh nyamuk kayak rongitnya itu kata orang Batak. Waduh Tuhan Yesus. Udah gitu nggak ada listrik. Yang ada lampu lampu apa? Lampu minyak. Dan akhirnya, aduh saya bisa tidur Bapak Ibu. Saya bisa tidur. Saya bilang bangun pagi, kok bisa tidur ya Tuhan? Saya bisa teman ini luar biasa. Terakhir, ya, yang terakhir ya. Nggak apa-apa kan waktunya Pak ya, Pak Amir. Nggak apa-apa. Lanjut, lanjut. Hah? Komitmen dan Lanjut. lanjut ya. Terus sama, terus. Terus Terus sama. komitmen dan melihat masa depan ini penting, terutama PMD. Terutama Haleluya. PMD. Komitmen adalah perjanjian diri sendiri kepada Tuhan untuk bertanggung jawab atas tugas yang diberikan Tuhan kepada diri sendiri, keluarga, gereja, bangsa, dan negara. Jadi kalau dengan self-reflection kita melihat begitu banyaknya perbuatan Tuhan, ya, kebaikan Tuhan, teguran Tuhan. Dan saat ini kita harus punya komitmen. Saya sebagai gembala sidang punya komitmen. Ya, jujur saya harus punya komitmen. Apa yang saya lakukan Pak Amir, ya, termasuk Pak Amir mungkin, ya, sebagai organisasi, termasuk saya, ya harus kita punya komitmen, bertanggung jawab atas organisasi kita. Ya, apalagi di pundak Pak Amir, Pak Irwan, ya, ada tanggung jawab yang luar biasa, ya, kepada organisasi, kepada gereja, keluarga, bangsa, dan negara. Jadi bukan hanya gereja aja, kita sebagai hamba Tuhan terhadap bangsa negara. Saya paling nggak suka kalau ada hamba Tuhan bilang begini, itu urusan pemerintah, urusan pemerintah. Waduh, pernah teman saya bilang gitu. Kita nggak usah doain. Lah, gimana kamu hidup di mana? Saya bilang. Perlu ya, terakhir waktu talk show kemarin dengan Pak Hansi saya bilang, hamba-hamba Tuhan gereja harus inklusif. Tidak lagi gereja eksklusif. Dan hamba Tuhan tidak boleh bersembunyi di balik mimbar atau di gedung gereja. Dia harus keluar, outward. Dan yang paling penting lagi, hamba Tuhan harus menjadi garam terang. Komitmen, harus ada komitmen. Jadi kalau misalnya nih komitmen, Pak Amir misalnya, ya, ketua kita, atau Pak Irwan misalnya, dapat 1 M, ya, misalnya dari mana, atau dapat bantuan, ya, punya komitmen untuk membesarkan PMD misalnya. Saya salut lihat pemimpin kita, ke sana kemari. Nanti tanggal 22 rapat dengar atau seminar dengan DPR. Wah, itu semangat luar biasa. Terakhir, ya, yang terakhir, ya. Nggak apa-apa kan waktunya Pak ya, Pak Amir. Nggak apa-apa. Lanjut, lanjut. Hah? Komitmen dan Lanjut. lanjut ya. Terus sama, terus. Terus Terus sama. komitmen dan melihat masa depan ini penting, terutama PMD. Terutama Haleluya. PMD. Komitmen adalah perjanjian diri sendiri kepada Tuhan untuk bertanggung jawab atas tugas yang diberikan Tuhan kepada diri sendiri, keluarga, gereja, bangsa, dan negara. Jadi kalau dengan self-reflection kita melihat begitu banyaknya perbuatan Tuhan, ya, kebaikan Tuhan, teguran Tuhan. Dan saat ini kita harus punya komitmen. Saya sebagai gembala sidang punya komitmen. Ya, jujur saya harus punya komitmen. Apa yang saya lakukan Pak Amir, ya, termasuk Pak Amir mungkin, ya, sebagai organisasi, termasuk saya, ya harus kita punya komitmen, bertanggung jawab atas organisasi kita. Ya, apalagi di pundak Pak Amir, Pak Irwan, ya, ada tanggung jawab yang luar biasa, ya, kepada organisasi, kepada gereja, keluarga, bangsa, dan negara. Jadi bukan hanya gereja aja, kita sebagai hamba Tuhan terhadap bangsa negara. Saya paling nggak suka kalau ada hamba Tuhan bilang begini, itu urusan pemerintah, urusan pemerintah. Waduh, pernah teman saya bilang gitu. Kita nggak usah doain. Lah, gimana kamu hidup di mana? Saya bilang.
perlu ya, terakhir waktu talk show kemarin dengan Pak Hansi Forsasi, hamba-hamba Tuhan gereja harus inklusif, tidak lagi gereja eksklusif. Dan hamba Tuhan tidak boleh bersembunyi di balik mimbar atau di gedung gereja. Dia harus keluar outward. Dan yang paling penting lagi, hamba Tuhan harus menjadi garam terang. Komitmen, harus ada komitmen. Jadi kalau misalnya nih komitmen, Pak Amir misalnya, ya, ketua kita, atau Pak Irwan misalnya, dapat 1 M, ya, misalnya dari mana, atau dapat bantuan, ya punya komitmen untuk membesarkan PMD misalnya. Saya salut lihat pemimpin kita kesana kemari. Nanti tanggal 22 rapat dengar atau seminar dengan DPR. Wah, itu semangat luar biasa. Yang terakhir, melihat masa depan yang indah melalui visi yang diberikan Tuhan, termasuk PMD. Apa visinya? Dan membuat strategi untuk dapat terlaksana. Ya. Strategi agar misi dapat terlaksana. Kita harus buat strategi. Ayo, 2025 nanti di tempat saya, ya, bulan Februari, ya, kita buat nanti apa yang ke depan. Ya. Saya Haleluya. ya Pak Muara jangan sampai nggak datang ya. Ya. Siap, siap, siap. Ya. Jadi kita buat visi dan misi. Ya, kita tambahkan yang lebih baik, kita sempurnakan lebih baik lagi, sehingga nanti anggota PMD atau jemaat kita sebagai gembala sidang, waduh saya kadang-kadang teriak-teriak di atas mimbar ini, ya, membangkitkan. Kadang-kadang susah orang kalau udah tidur itu, ya, susah dibangunkan. Maksudnya rohaninya, ya, bukan, maaf Pak Pastor Nomi, ya, bukan itu maksudnya, tapi maksudnya kalau jemaat atau orang yang kita layani itu tidur rohaninya sulit memang kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang. Ya, jadi kita harus punya visi dan misi. Strateginya, apa yang kita harus buat? Saya ingat bagaimana opa saya, opung saya, membentuk saya. Oh, setiap bulan dia tanya, dari kecil, nilaimu berapa? Bagaimana ke depan? Itu, sampai mau menikah pun ditanya, mana calon istrimu? Saya bawa waktu itu umur 75 tahun, opa saya merayakan ulang tahun di vilanya di Puncak. Ya, saya bawa istri saya. Ya, kalau orang Batak kan pasti segan gitu kan, dibawa. Jadi saya bawa. Udah gitu diceramain sama opa, wah kami dipanggil. Di antara cucu-cucu cuman kami yang dipanggil ke kamar. Sini John katanya. Nama kecil saya John dulu. Terus saya calon istri saya bawa, dinasehati. Kamu udah kenal cucu saya? Dia punya cita-cita begini, dia orangnya begini-begini. Kamu udah siap katanya. Dan kamu masuk keluarga ini harus tahu begitu, tahu diri katanya. Kalau orang Batak, kalau yang lain mungkin udah ah, belum kawin aja udah dinasihatin begini. Terogasi. Nah, begitulah hidup saya. Coba Bapak Ibu, bayangin dulu saya sekolah di lab school. Itu setiap bulan kami harus bikin laporan kepada opa saya, opung saya. Ya, tahu-tahu kalau saya nggak bikin laporan, ya, dia datang ke sekolah saya, dia tanya kepala sekolah saya, gimana cucu saya? Waduh, laporan bahaya. Dan kalau itu betul-betul sampai saya kuliah, sampai saya kawin, sampai saya menikah pun selalu, ya. Jadi dia tanya, ke depan mau ke apa? Apa yang mau kau lakukan? Apa strategi? Dan dia bernubuat, Bapak Ibu. Dia betul nubuat itu jadi. Saya ingat waktu umur 75 tahun dia ulang tahun di villa, dia bilang begini. Kepada calon istri saya, dia bilang begini. Ini cucu saya. Cucu saya, katanya. Ini harus jadi profesor. Dan dia harus jadi pendeta. Waduh, 2 pendeta dan profesor. Tapi pada saya tuh nggak mikir gitu. Orang saya masih kuliah, Bapak Ibu. Masih kuliah. Ya, belum kerja pada saat itu. Masih praktek lah, masih magang. Ini harus jadi profesor. Ini harus jadi pendeta. Dia harus menurunkan saya, katanya. Waduh, berat banget nih Opa. Opa, saya bilang. Karena saya panggil Opa, bukan panggil Opung, Pak. Jadi saya panggil Opa. Karena dia besar di Belanda, Opa saya kan. Terus dia bilang, Opa, emang nggak ada cucu yang lain? Kenapa harus saya? Saya bilang, saya protes. Enggak, saya sudah berdoa. Kamu yang jadi, kata. Dan puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua nubuatan dia, apa yang diberikan, terjadi, Bapak Ibu. Saya dulu nggak bayangkan jadi pendeta. Nggak bayangkan. Karena saya tahu zaman itu pendeta itu susah. Susah.
ya susah. Terus jadi profesor, boro-boro profesor. Orang saya ini gimana ya? Ya, nggak pinter-pinter banget ya. Nggak pinter, biasa-biasa aja. Tukang main main juga ya. Nggak ada. Ya. Tapi Tuhan selalu membuat ke depan yang indah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah orang sukses adalah orang yang melakukan self refleksi. Ulang, orang sukses adalah orang yang melakukan self. Mari kita menjadi organisasi, pengurus organisasi, kita melakukan self reflection. Kita harap nanti di bulan Februari di tempat saya, mari kita buat yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Pengurus organisasi, kita melakukan self reflection. Kita harap nanti di bulan Februari di tempat saya, mari kita buat yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.